Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membawakan materi pada materi teori ekonomi makro yang ada pada buku Sadon Sukirno yang bermaterikan tentang perkembangan pemikiran makroekonomi 2, klasik baru, segi penawaran, dan Keynesian baru. Untuk selanjutnya, dilanjut dengan teman saya ya, Dea Ananda. Perkembangan ide-ide makroekonomi dari aliran klasik baru yang fokus pada penawaran dan pendekatan Keynesian yang lebih modern. Bab ini membahas perkembangan utama dalam pemikiran makroekonomi pada tahun 1970-an dan 1980-an melalui 3 mazhab, yaitu klasik baru, segi penawaran, dan Keynesian baru. Masing-masing memiliki teori serta respon yang berbeda terhadap masalah inflasi, kemiskinan, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Makroekonomi ekspektasi rasional dan klasik baru berdiri di atas fondasi monetaris, namun lebih ekstrim dan sangat skeptis terhadap efektivitas campur tangan pemerintah. Pandangan utama ahli ekonomi klasik baru, New Classical, menekankan bahwa sistem pasar bebas akan selalu mampu menciptakan keseimbangan ekonomi secara otomatis melalui mekanisme harga. Mereka percaya bahwa setiap gangguan ekonomi seperti inflasi atau pengangguran hanya bersifat sementara. Karena pasar akan menyesuaikan diri dengan cepat melalui perubahan harga dan upah. Secara umum, peran kebijakan pemerintah dianggap sangat terbatas dan lebih ditekankan pada pentingnya kebebasan pasar dalam mengatur diri sendiri untuk mencapai efisiensi ekonomi yang optimal. Masyarakat atau pelaku ekonomi memiliki sikap ekspektasi rasional dalam menghadapi persoalan ekonomi di masa depan. Berdasarkan informasi yang tersedia, meskipun tidak sempurna, sikap ini menyebabkan kebijakan pemerintah yang efeknya sudah diperkirakan tidak akan menimbulkan perubahan berarti dalam pelaku ekonomi. Ekspektasi rasional dianggap sebagai konsep yang lebih maju dalam teori ekonomi. Secara umum, ekspektasi disebut rasional jika memenuhi 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu informasi yang lengkap. Yang kedua, tindakan rasional, dan yang ketiga adalah pemahaman implikasi kebijakan. Selain sikap ekspektasi rasional, ada ekspektasi adaptif yang juga memiliki peran penting untuk dimiliki oleh masyarakat, yakni pemikiran tentang apa yang kemungkinan besar yang akan terjadi pada waktu mendatang, baik terkait ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya. Pemikiran didasarkan pada pengalaman masa lalu dan sangat mempengaruhi keputusan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan kebijakan serikat pekerja. Dalam makroekonomis, ekspektasi ini meliputi ramalan terhadap variabel-variabel perekonomian penting seperti tingkat harga, produk nasional, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya membahas mengenai pandangan serta kebijakan ekonomi dari sisi penawaran. Pemikiran ekonomi ini mulai berkembang di tahun 1970-an, meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada teori yang kuat. Pandangan ekonomi dari sisi penawaran muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap kebijakan Keynesian dan monetaris yang dinilai gagal mengatasi stagflasi di Amerika Serikat dan negara-negara barat pada 1970-an. Kejadian di tahun 1970-an ini bertolak belakang dengan prediksi oleh kelompok Keynesian terkait perekonomian. Selanjutnya, pandangan dari kelompok ekonomi sisi penawaran berkembang sebagai upaya untuk menawarkan solusi terhadap kelemahan kebijakan ekonomi yang berlandaskan teori Keynesian. Salah satu aspek utama dalam kebijakan sisi penawaran adalah usulan untuk menurunkan tarif pajak marginal. Perhatikan contoh berikut. Yang pendapatan pertama sampai 10 juta rupiah, presentasi pajak marginal 15%.
Yang kedua, pendapatan lebih dari 10 juta sampai 40 juta rupiah. Pendapatan pajak marginal 25%. Yang ketiga, pendapatan lebih dari 40 juta rupiah. Presentasi pajak marginal 45%. Kelompok ekonomi sisi penawaran meyakini bahwa tingkat pajak marginal yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif terhadap tenaga kerja dan dunia usaha, terutama dari sudut tenaga kerjaan. Pajak yang tinggi mengurangi kegairahan mereka untuk bekerja. Efek ini akan mengurangi penawaran tenaga kerja dan menghambat mereka untuk bekerja lebih giat. Selanjutnya, segmen 2 efek jangka panjang pengurangan pajak. Selanjutnya, dampak jangka panjang dari pemotongan pajak perlu dianalisis dari dua aspek, yakni penurunan pajak penghasilan individu dan penurunan pajak penghasilan perusahaan. Dalam menerangkan efek jangka panjang, pengurangan pajak akan membedakan dua kasus. Yang pertama yaitu efek pengurangan pajak perseorangan. Apabila pajak perseorangan diturunkan, ahli ekonomi segi penawaran tenaga kerja akan meningkatkan penawaran usahanya. Jika perusahaan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan disposable. Yang kedua yaitu efek pengurangan pajak perseorangan dan pajak keuntungan. Para ekonomi aliran sisi penawaran berpendapatan bahwa pemotongan pajak dapat meningkatkan laba bersih perusahaan setelah kewajiban pajak dipenuhi. Hal ini menghasilkan dua dampak. Pertama adalah peningkatan presentasi tingkat pengembalian dari investasi modal. Yang kedua, lebih banyak dana yang dapat diinvestasikan perusahaan. Dua dampak ini dapat menaikkan investasi perusahaan. Pemikiran Keynesian baru muncul sebagai pengembangan dari teori Keynesian klasik yang berfokus pada permasalahan pengangguran. Kelompok ini percaya bahwa pasar tidak selalu bisa memposisikan diri sendiri untuk menciptakan keseimbangan penuh dalam pekerjaan. Oleh sebabnya, kelompok ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi pengangguran dan mencapai tingkat pekerjaan penuh. Inti pandangan kelompok Keynesian baru adalah tetap mendukung pemikiran Keynes yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelompok ini terdiri dari para ekonom yang masih sejalan dengan ide-ide Keynes. Pertama, pengangguran dianggap sebagai masalah yang secara terus-menerus dapat terjadi dalam perekonomian. Kedua, diperlukan peran aktif pemerintah melalui penerapan kebijakan yang efektif untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan kondisi kesempatan kerja penuh. Kelompok Keynesian baru mendasarkan pemikirannya pada dua prinsip utama. Pertama, mereka menyetujui pandangan dari aliran klasik baru yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan keadaan sekarang serta memperkirakan kondisi di masa mendatang. Kedua, kelompok Keynesian baru menyadari pentingnya menghubungkan teori makroekonomi dengan prinsip-prinsip yang sama yang digunakan dalam teori mikroekonomi. Secara mendasar, para ekonom Keynesian baru tetap memegang dua keyakinan utama. Yang pertama, mereka percaya bahwa pada rentan waktu yang lama, pasar bebas tidak selalu bisa dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja penuh. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pasar tidak selalu cukup untuk mengatasi pengangguran. Kedua, mereka menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dirancang untuk merangsang permintaan agregat masih sangat penting dalam menjaga tingkat kegiatan ekonomi agar tetap tinggi dan stabil. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola perekonomian dianggap krusial untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Berbagai analisis itu menunjukkan alasan mengapa pasar barang dan tenaga kerja tidak berjalan sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori klasik baru. Hal ini juga menjadi alasan kenapa pengangguran tidak sukarela dapat terjadi secara terus-menerus dan di waktu yang lama, serta kenapa campur tangan aktif dari pemerintah melalui kebijakan ekonomi dibutuhkan untuk mengatasinya. Menurut pandangan golongan klasik baru, setiap gangguan pada permintaan atau penawaran yang menurunkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pengangguran akan diikuti oleh penyesuaian di pasar barang dan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya perekonomian kembali mencapai tingkat kesempatan bekerja penuh. Seperti yang dijelaskan pada gambar 11.6 yang ditunjukkan efek kejutan permintaan dan penyesuaian yang berlaku dalam jangka panjang. Lalu yang B ditunjukkan efek kejutan penawaran, misalkan input
yang diimpor dari luar negeri mengalami kenaikan harga. Sementara itu, pendapat golongan Keynesian baru menyatakan bahwa pasar barang dan pasar tenaga kerja bersifat lebih kaku dan tidak mencerminkan kondisi pasar. Beberapa bentuk kekakuan terjadi di pasar barang. Kelompok Keynesian baru mengajukan dua teori yang menjelaskan fenomena kekakuan harga. Yang pertama, konsep biaya menu dan kekakuan harga. Gregory Mankiw menjelaskan biaya-biaya terkait perubahan harga dalam menimbulkan kekakuan harga. Suatu daftar harga perlu dicetak dan ini memerlukan biaya. Misalnya, mencetak daftar harga baru memerlukan biaya, termasuk penentuan dan pencetakan harga baru, memberitahuan kepada distributor dan agen serta potensi ketidakpuasan pelanggan akibat perubahan harga tersebut. Yang kedua, penentuan harga secara markup dalam perusahaan yang struktur pasarnya bersifat persaingan tak sempurna. Penentuan harga pada umumnya didasarkan kepada menentukan nilai markup, yaitu tambahan harga di atas biaya per unit untuk memproduksi barang tersebut. Cara penentuan harganya adalah P sama dengan M plus AC. Baik, selanjutnya yaitu beberapa kelakuan di pasaran tenaga kerja. Di bidang ini terdapat 3 model analisis utama, di mana model pertama berfokus pada kontrak yang mengatur penetapan upah. Biasanya upah pekerja ditentukan secara kontrak, yaitu didasarkan pada perjanjian yang disetujui di antara majikan dan serikat buruh. Biasanya kontrak syarat pekerja dan pembayaran upah meliputi beberapa tahun. Tingkat upah menunjukkan kekakuan, terutama karena sangat jarang upah menurun saat terjadi resesi. Kekakuan ini menyebabkan masalah pengangguran tak sukarela terus muncul dalam perekonomian. Yang kedua adalah teori insider-outsiders, yang berasumsi bahwa pasar barang dan pasar tenaga kerja tidak beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna, melainkan bersifat tidak sempurna. Dalam pasaran tenaga kerja yang tidak bersifat persaingan sempurna, tenaga kerja terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para pekerja yang bergabung dalam serikat atau memiliki perlindungan kerja tertentu, yang disebut insiders. Yang kedua adalah mereka yang tidak termasuk dalam serikat pekerja dan tidak memiliki perlindungan yang sama, dikenal sebagai outsiders. Penetapan tingkat upah dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak serikat pekerja, insiders, dan para pemberi kerja. Perjanjian penentuan upah ini mempunyai 2 kecenderungan. Yang pertama akan menentukan tingkat upah yang lebih tinggi dari tercapai apabila pasaran tenaga kerja yang adalah pasaran bebas. Yang kedua, berusaha agar sebagian besar anggota persatuan pekerja memperoleh pekerjaan. Yang ketiga yaitu teori upah koefisien, menjelaskan bahwa perusahaan cenderung membayar upah pekerja pada tingkat yang lebih tinggi daripada upah yang seharusnya berbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna. Teori upah efisien menyatakan bahwa pengusaha umumnya memiliki untuk memberikan upah pada pekerja di atas tingkat persaingan pasar, misalnya pada tingkat W1, bukan pada tingkat W0. Akibat dari kebijakan ini adalah perusahaan yang menyerap tenaga kerja sebanyak N1. Selisih antara N1 dan N2 mencerminkan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap atau mengalami pengangguran. Jenis pengangguran ini disebut pengangguran tidak sukarela yang bersifat terus-menerus dalam perekonomian. Terdapat 4 alasan mengapa perusahaan memilih untuk menetapkan upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan yang berlaku pada pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk memaksimalkan disiplin para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, untuk menghindari turnover cost. Salah satu tujuan untuk menghindari biaya yang timbul akibat harus merekrut pekerja baru untuk mengganti pekerja yang lama yang mundur diri. Yang ketiga, sebagai alat untuk memilih pekerja yang baik atau screening device. Yang keempat, ditentukan kepada keseimbangan pasaran bebas, dikemukakan oleh George Akerlof. Menurut Akerlof, para pekerja menilai seberapa besar penghargaan perusahaan terhadap mereka melalui besaran upah yang diterima. Terima kasih.